Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat para penggemar sinetron buku harian seorang istri dimanapun kalian berada. Kembali lagi di Motor Official Oglek Channel tentunya di episode 8 Desember 2021. Tentunya hanya di SCTV untuk kita semua. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe-nya dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak tertinggal informasi-informasi terbaru dari channel ini ya sobat-sobat. Dan Bang Oglek pun menyarankan agar menonton video ini sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Di episode malam ini yang bakal seru dan menegangkan, yang buat kita penasaran dengan apa yang terjadi. Di episode malam ini terlihat Pak Pajar yang buru-buru karena Pak Pajar yang akan berangkat ke rumahnya Tante Merlin. Namun tiba-tiba saja Pak Pajar pun menabrak si muka dua Priska yang dari kafe. Lalu Pak Pajar pun turun dan melihatnya. Tentunya Pak Pajar sangat terkejut karena yang ditabraknya adalah Priska. Lalu Pak Pajar pun setelah membantu Priska dan mengasihkan uang untuk berobat, Pak Pajar pun langsung melanjutkan perjalanannya, yaitu ke rumahnya Tante Merlin. Dan Pak Pajar pun yang di rumahnya Tante Merlin, setelah mengetuk pintu, yang keluar adalah Lia. Lia pun mengatakan, "Ada apa lagi mas, kamu kesini?" ucap Lia. Lalu Pak Pajar pun mengatakan, "Saya mau ketemu sama Tante Merlin." Tak lama kemudian Tante Merlin pun keluar dan menanyakan tujuan Pajar datang ke rumahnya. Dan setelah Tante Merlin keluar, Pak Pajar pun mengasihkan dompetnya dan Pak Pajar pun menunjukkan gelang yang dibawa Pak Pajar dan mengatakannya, "Gelang ini punya Tante Merlin kan? Dari mana Tante Merlin memiliki gelang ini?" "Ini gelang sama punya saya sewaktu saya kecil," ucap Pak Pajar. Dan terlihat Tante Merlin yang sangat terkejut. Begitu juga Lia yang olohok. Dan Tante Merlin pun mengambilnya dan langsung masuk ke dalam rumahnya. Sementara Pajar yang belum mendapatkan jawaban, Pak Pajar pun memanggil-manggil Tante Merlin dan akan mengikuti masuk. Namun Lia pun menghalangi Pajar agar tidak masuk. Lalu Pak Pajar pun mengatakan ke Lia, "Lia, kamu tahu kan gelang itu sama persis sama gelang saya sewaktu saya kecil, dan sekarang kamu taruh di mana?" ucap Pajar kepada Lia. Dan Lia pun sangat terkejut dan langsung mencari gelang itu. Namun nampaknya Lia pun kesulitan dan lupa menaruh gelang di mana, yang akhirnya Lia pun kebingungan. Di selain terlihat di kantornya si Kevin, di mana si Alia dan Kevin yang sedang berdua, dan tiba-tiba saja Priska pun datang dan menceritakan kejadian dia ditabrak oleh seseorang yang ganteng dan diberinya uang, ucap Priska. Lalu Alia pun mengatakan ke Priska, "Priska, kamu kan sudah punya papi, yaitu Pak Arif Botak. Dia juga kan keren, banyak duitnya pula juga." Yang akhirnya Priska dan Alia pun cekcok, dan Priska pun menceritakan kalau Alia mimpi nikah bersama Kevin. Bahkan Alia pun mengharapkan mimpinya jadi kenyataan. Tentu saja si Alia pun sangat geram atas apa yang diucapkan Priska. Sementara Pak Kevin yang lagi olohok mendengar ucapan Priska, Kevin pun mengatakan di dalam hatinya dengan mengatakan, "Berarti Alia benar-benar mencintai saya," ucap batinnya Pak Kevin. Sementara Alia pun gengsi, yang mana Alia pun memang benar mencintai Kevin. Namun dengan gengsinya Alia, tentunya Alia pun pura-pura memarahi terhadap Priska dengan gengsinya. Di sisi lain, di mana Dewa dan Nana terlihat di salah satu taman, di mana Nana terlihat oleh Dewa yang belakangan ini sering murung. Dan Dewa pun mengatakan di dalam hatinya, kenapa Nana selalu murung? Apa mungkin terkena tekanan ucapan mama? Ucap batinnya Dewa. Lalu Dewa pun yang penasaran menanyakannya ke Nana, yang akhirnya Nana pun menceritakan apa yang membuat dia murung dan membuat dia sangat tertekan dan sedih karena Nana
menganggapnya Bu Parah tak akan berhenti-henti mencela dirinya dan adiknya yaitu Lula selama masih masalah belum selesai. Nana pun mengatakan ke Dewa dan mengajaknya pindah ke rumah ayahnya Nana yang awalnya Dewa tidak mau mengikuti apa ucapan Nana, yang akhirnya Dewa pun mengikuti permintaan Nana. Yang akhirnya di mana Dewa yang meminta izin ke Bu Parah untuk pindah ke rumah ayahnya Nana dan memohon ke Bu Parah. Dan lagi-lagi Bu Parah pun mencela Nana dan mengatakan ini semua gara-gara kamu Nana. Jadi Dewa akhirnya membangkang permintaan Mama. Tentu saja lagi-lagi Nana pun merasa sakit hati yang mendengar apa yang diucapkan Bu Parah. Yang akhirnya Bu Parah pun mengizinkan Dewa dan Nana untuk tinggal di rumah ayahnya Nana. Yang akhirnya terlihat Nana dan Dewa yang pamit pergi ke Bu Parah dan yang lainnya. Lalu di saat Nana menyodorkan tangan ke Bu Parah untuk pamit, tapi Bu Parah pun tak menerimanya tangan Nana. Dan Dewa pun mengatakan di dalam hatinya, jadi benar Nana sangat tertekan karena sikap Mama, ucap batinnya Dewa. Yang akhirnya Nana dan Dewa pun pergi dan meninggalkan rumah Buana. Nah sobat, akankah Dewa dan Nana akan kembali ke rumah Buana? Dan akankah Nek Ratu setelah pulang dari sarang akan terkejut karena Dewa dan Nana sudah tidak ada di rumahnya lagi? Mungkin Nek Ratu akan mengusir Bu Parah lagi ya sobat-sobat, karena sudah membuat Nana dan Dewa pergi dari rumahnya. Tentunya kita tunggu jawabannya di episode selanjutnya. Stay tune terus kelanjutan sinetron Buku Harian Seorang Istri hanya di SCTV untuk kita semua. Dan Bang Oglek pun mohon maaf jikalau alur cerita tidak tepat dengan alur cerita yang sebenarnya. Mungkin hanya pemain dan sutradara lah yang mengetahui alur cerita yang sebenarnya. Terima kasih kepada bunda-bunda yang sudah mampir ke channel ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Amin, amin ya robbal alamin. Dan Bang Oglek pun mohon undur diri dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.